saya akan membagikan video tentang bisnis kos-kosan untuk memenuhi salah satu tugas studi kelayakan bisnis di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kos di mana adalah kosan 3 lantai yang dirancang dengan 3 tipe jenis ukuran kamar yang berbeda, dari menengah, dari murah, menengah hingga menengah ke atas. Terlebih dari kos di mana ini memiliki agensi dan support dari media untuk memudahkan proses booking kamar dan juga bisa request untuk mengubah dekorasi kamar. Selain itu harganya pun bersaing dengan harga lebih murah dengan apartemen karena sudah termasuk nasi dan minum gratis untuk setiap harinya. Karena yang ditargetkan oleh mahasiswa dan karyawan, maka lokasi strategis yang tepat adalah di Kota Karawang. Tepatnya di Jalan Ronggo Waluyo di antara kampus yang berdekatan dengan tempat kerja, tidak terlalu jauh. Visi dan misi bisnis properti. Visi melayani konsumen dengan layanan yang memuaskan agar selalu merasa aman dan nyaman. Misi untuk menyediakan informasi dan kebutuhan untuk konsumen. Aspek pasar dan peluang bisnis. 1. Analisis penelitian. Mengumpulkan data untuk peluang bisnis. 2. Untuk menganalisa pasar, cari target yang akan dijadikan peluang. 3. Analisis peluang pemasaran, memantau dan menyusun strategi untuk bisnis. 4. Analisis pemasaran di masa depan, memahami kebutuhan konsumen untuk keperluan pasar yang akan datang. 5. Pemanfaatan teknologi, komunikasi internal dan eksternal secara sosial media untuk pertumbuhan bisnis. 6. Untuk menyusun rencana bisnis, lengkapi kelemahan dan memulai untuk menjalankan bisnis. 1. Analisis penelitian. Segmentasi analisa penelitian. Melakukan penelitian dan mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Pertama, untuk kuesioner produk, meneliti bagaimana konsumen dapat mengetahui produk. Lalu kuesioner lokasi, meneliti apakah lokasi yang akan dibangun sudah tepat untuk kebutuhan. Kuesioner harga, meneliti finansial keuangan bagi calon konsumen di sekitar lokasi. Kuesioner promosi, meneliti apakah calon konsumen dari minat jadi tertarik jika diadakan promosi. Kuesioner produk, untuk menunjukkan minat yang signifikan terhadap produk. Bisa dilihat tabelnya. Ini tabel lokasi. Kuesioner lokasi, data menunjukkan minat terhadap lokasi produk. Bisa dilihat juga tabelnya. Kuesioner promosi, bisa dilihat tabelnya. Data ini menunjukkan minat karena layanan untuk pencarian yang mudah. Analisa segmen pasar. Segmentasi dan target pasar kos-kosan. Pertama, segmentasi lokasi. Segmentasi yang paling banyak digunakan dalam bisnis dan menjadi faktor utama. Kedua, ada segmentasi demografi. Segmentasi yang berkaitan dengan jenis kelamin agar tidak salah target. 3. Ada segmentasi waktu, bisnis yang berjalan baik sesuai musim, contohnya angpau yang berlaku saat tahun baru Imlek. Segmentasi psikografis, gunakan untuk mengetahui perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Segmentasi harga, digunakan untuk mempertimbangkan ekonomi dan calon konsumen yang memiliki finansial yang berbeda-beda. Segmentasi sosial dan budaya, menganalisa hal perubahan sosial serta norma dalam masyarakat. Pelajar, salah satu target pasar yang diinginkan oleh para pemilik kos. Keluarga, mahasiswa, dan pelajar. Target utama dalam yang diincar bisnis kos-kosan. 3. Ada karyawan, stabil ekonomi mata pencarian bagi para pemilik kos. Sales, selain salah satu target pasar karena untuk tinggal berbisnis sementara. Pengusaha, salah satu target pasar juga bagi para pemilik kos karena bersifat tidak menetap. Lalu ada turis, salah satu target bagi para pemilik kos juga untuk mengubah suasana kos. Target pasar, bisa lihat ya, sini jenis kelamin. Pria 45%, wanita 55%, dengan keuntungan per kamar Rp7.500 dari usia 18 sampai 25, sekitar 50%, dari usia 25 sampai 35 sekitar 30%, dari 35 sampai 40 sekitar 20%. Minat di kafe musik, tempat makan, dan tempat kerja itu target yang diinginkan oleh para konsumen. Karena bisnis ini bergerak di bidang properti, agar nama perusahaan ini dikenal, maka dibutuhkan promosi untuk media sosial dengan cara yang tepat, terutama lewat Instagram dan lain, dengan tujuan untuk mempermudah proses pencarian dan booking tempat.
Lokasinya berada di Jalan Longgowalio, Truk Jambi Timur, Karawang, Jawa Barat 13615. Lokasinya dekat mall, dekat kampus, dekat market, dan dekat tempat kerja. Dan untuk lantai 1 24 kamar dengan harga 1.300.000 dengan ukuran kamar 3x4 dengan fasilitas yang ada. Lantai 2 16 kamar dengan Rp1.500.000 dengan ukuran kamar 4x4 dengan fasilitas yang ada juga. Lantai 3 sebanyak 12 kamar harga Rp1.800.000, ukuran kamar 4x6 dengan fasilitas yang ada. Promosi, kita melakukan promosi melalui Instagram sebanyak 75%, Line 66%, dan WhatsApp 92%. Keempat, analisa pemasaran di masa depan. Menentukan pasar yang relevan. Ada menganalisa pasar, memahami pasar, mencari data pasar, mengumpulkan data pasar. Menganalisa permintaan primer. Membandingkan dan menganalisa faktor mengapa konsumen memilih itu. Contohnya, pesawat terbang dan kereta api agar dapat menganalisa faktor apa dan mengapa memilih kendaraan tersebut. Menganalisa permintaan selektif. Melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek apa yang menjadi minatnya. Menganalisa persaingan. Mencari semua kelebihan dan kelemahan produk pesaing, kemudian menerapkan dan menginovasikannya kepada produk yang dimiliki sehingga memiliki produk yang jauh lebih baik daripada pesaing. Analisa pasar untuk identifikasi target potensi. Jika semuanya sudah dilakukan, maka terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang dimiliki. Manfaatan teknologi dan pemasaran itu 5. Nama peningkatan komunikasi internal dan eksternal, pengambilan keputusan yang efisien, meningkatkan hubungan pelanggan, mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis, meningkatkan keunggulan kompetitif. Peningkatan komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal, secara internal, teknologi memudahkan berbagai jenis komunikasi antar karyawan pada bagian atau unit kerja dalam organisasi perusahaan. Komunikasi eksternal, secara eksternal, teknologi meningkatkan komunikasi antara organisasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan berbagai pilihan teknologi seperti email, sosial media, dan digital marketing. Pengambilan keputusan yang efisien. Untuk menyusun strategi bisnis, perusahaan membuat keputusan yang akurat berdasarkan data pasar dan data pelanggan yang dikumpulkan menggunakan teknologi yang berbasis big data, AI, dan IoT untuk melihat keunggulan dan kelemahan yang ada dan juga untuk mengevaluasi strategi yang akan dilakukan perubahan dalam bisnis. Mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Bisnis yang menggunakan teknologi modern guna untuk mendorong bisnis masuk ke pasar seperti menggunakan digital promotion atau promotion mix guna meningkatkan lalu lintas hingga pertumbuhan dalam dunia bisnis. Contohnya email atau flyer. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. ECRM atau Electronic Customer Relationship Management memungkinkan bahwa bisnis menemukan apa yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Big Data Analytics membantu perusahaan dengan menganalisa banyak pelanggan, dan Cloud Computing membantu untuk penyimpanan data pelanggan yang tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Meningkatkan keunggulan kompetitif. Teknologi membantu bisnis tetap berada di puncak keunggulan di antara persaingan pasar yang sangat ketat, bahkan bisnis yang sama. Dukungan umum pembangunan. Setiap kota memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Visi misi ini dalam RPJMD ini termasuk dalam programnya, seperti program kepala daerah ataupun dokumen dalam RPJMD 2016 berisi tentang kebijakan umum, perencanaan nomor strategi, ekonomi dari pejabat visi dan misi, serta program aksi dari prioritas pembangunan daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah kabupaten. Kedua, ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan perekonomian suatu negara menjadi perekonomian yang lebih baik. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan keberhasilan pembangunan dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbaik di antara negara anggota G20. Tetapi secara umum ada tendensi penurunan harga beberapa komoditas dan pangan seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Dukungan pendapatan masyarakat. Pertama, ada BLT, bantuan langsung tunai desa, memberikan uang tunai kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa.
Dua, ada padat karya tunai desa. Pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Dua, ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara masyarakat. Salah satu sumber data kependudukan adalah semua penduduk yang dilakukan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.468,5 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Karawang 2021. Berdasarkan area, saya memilih lokasi di sekitar kampus. Selain dekat dengan mall, juga dekat dengan berbagai pilihan di kampus. Dulu di sini ada tabel perhitungan lokasi, bisa dilihat di sini. Kalau ada tabel berdasarkan analisis ekonomi. Gambaran dari